Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah produksi ternak. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang ketiga, masih berbicara tentang bab perkembangan ternak perah. Di bagian yang kedua, kali ini kita akan coba bahas tentang perkembangan ternak perah di negara maju. Kalau di pertemuan sebelumnya, secara umum kita membahas tentang bagaimana perkembangan ternak perah mulai dari zaman dahulu, di zaman prasejarah, sampai saat ini, di zaman modern, di tahun 2020, sampai pada masa-masa pandemi COVID. Nah, kita sudah banyak mempelajari kemarin. Kali ini kita akan coba lebih jauh lagi, kita lebih luas lagi bagaimana perkembangan ternak perah di negara-negara maju. Negara maju dimaksud, ini kita akan lebih banyak bicara Eropa. Eropa yang merupakan negara maju di dunia. Hampir keseluruhan negara-negara di Eropa itu masuk dalam kategori negara maju. Dan ternyata di negara maju, perkembangan ternak perah ini sangat signifikan. Bahkan ternak perah atau peternakan secara umum, baik perah maupun non-perah, itu memegang peranan yang penting dalam sektor kehidupan mereka. Sangat berpengaruh terhadap perekonomian mereka, bahkan menjadi bagian dalam hidup mereka. Nah, ini yang kita mau banyak belajar dari Eropa, bagaimana mereka memanage peternakan mereka sehingga menjadi suatu value, suatu nilai yang sangat besar, dan bagaimana mereka menjadikan peternakan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nah, pembahasan ini akan kita bagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama, perkembangan sapi perah di Eropa, kemudian perkembangan kambing perah. Nah, karena tidak hanya sapi perah yang berkembang ternyata, tapi juga kambing perah pun berkembang. Dan yang terakhir, subbahasan tentang konsumsi susu. Kita akan lihat sebesar apa konsumsi susu mereka, baik susu sapi maupun susu kambing ataupun dari domba. Nah, kita mulai dari perkembangan sapi perah. Kita lihat di tahun 1890 ini mulai berkembang sapi perah di Amerika Serikat maupun di Eropa. Nah, populasinya diestimasi pada saat itu sudah berjumlah 15 juta ekor. 15 juta ekor itu tahun 1890. Bandingkan dengan populasi sapi perah di Indonesia di tahun 2019, itu populasinya baru berjumlah 600 ribuan. Jadi sangat jauh sekali. Nah, di tahun yang sama 1890 dengan populasi sapi perah sebesar 18 juta ekor, produksi susu yang dapat dihasilkan pada saat itu kurang lebih adalah 20 miliar kilogram, atau setara dengan 20 juta ton susu segar. Dan kita bayangkan begitu besar yang produksinya. Dan itu terus meningkat. Di tahun 1920 populasinya meningkat menjadi 21,5 juta dengan produksi susu mencapai 33 miliar kilogram. Kemudian meningkat pada puncaknya dari 1945, tahun 1945 itu adalah sebesar 27,8 juta ekor. Dengan produksi susu mencapai 54 miliar. Nah, perkembangan yang sangat pesat dari populasi sapi perah di negara-negara maju
ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang mereka terapkan dalam peternakan. Nah, teknologi terbaru dalam manajemen produksi maupun dalam manajemen reproduksi dan sebagainya itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan peternakan di sana. Nah, dan ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa peningkatan produksi, kualitas dan kuantitas dari peternakan ini tidak luput dengan adanya peningkatan wawasan pengetahuan tentang teknologi produksi dan reproduksi. Nah, ini mau tidak mau kita juga harus belajar dari hal-hal seperti itu. Nah, tidak lagi kita melihat peternakan sebagai suatu usaha yang tradisional, usaha sampingan, sehingga yang terjadi di negara kita itu perkembangannya sangat lambat sekali. Nah, kalau dikatakan tidak, jadi perkembangannya sangat lambat. Berbeda dengan negara maju, mereka sangat concern, mereka sangat memberikan perhatian yang tinggi terhadap peternakan, sehingga baik dari sisi kualitas maupun kuantitas peternakan mereka tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena memang permintaan masyarakat terhadap produk peternakan dalam hal ini adalah susu itu selalu meningkat. Nah, ini juga nanti akan kita hubungkan dengan habit, kebiasaan mengkonsumsi susu. Karena memang di negara-negara maju tingkat pengetahuan mereka terhadap manfaat susu ini balance, seimbang. Nah, antara pengetahuan dan konsumsi. Mereka merasa bahwa dengan mengkonsumsi susu akan meningkatkan kecerdasan, akan meningkatkan kesehatan, akan meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga susu menjadi bagian dari menu diet mereka, menu harian mereka. Sehingga tidak heran nanti kita akan lihat bagaimana konsumsi susu masyarakat Eropa yang sangat tinggi. Sehingga populasi sapi perah ini bertambah meningkat. Nah, sehingga di tahun 1963 ini ada upaya untuk menurunkan populasi sapi. Nah, karena populasi sapi perah yang begitu banyak, dikhawatirkan terjadi surplus susu sehingga tidak terserap oleh pasar, sehingga sejak tahun 1958 sampai 1968 itu mulai dilakukan kebijakan pembatasan populasi. Sehingga akhirnya populasi sapi perah di dunia atau di negara maju itu ditahan di angka 15 juta. Nah, ini bisa kita lihat di tabel populasi sapi perah. Nah, selama periode 1958 sampai 1969 ini terjadi penurunan populasi. Ini bukan karena lemahnya atau menurunnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengetahuan peternak dalam hal budidaya, tidak. Tapi memang ini sengaja dibatasi untuk mencegah terjadi surplus susu. Untuk mencegah agar susu ini tidak terbuang karena tidak terserap oleh pasar. Maka dilakukan pembatasan populasi. Terus dari tahun 58 sampai 69. Nah, penurunan populasi sapi perah dalam rentang tahun tersebut itu mencapai 32%. Namun demikian produksi susunya selama periode yang sama itu hanya turun sebesar 6%. Kenapa demikian? Ternyata di satu sisi produksi populasi sapi perah ditahan, diturunkan, tetapi produksi susu per satuan ekor itu malah meningkat. Nah, malah meningkat. Kita bisa lihat di
di grafik ini, walaupun populasinya terus menurun, tetapi produksi per satuan ekor, per ekor sapi perah ini malah meningkat. Kenapa demikian? Karena memang peningkatan pengetahuan atau wawasan teknologi peternakan itu diterapkan di peternakan yang ada. Sehingga secara genetik, secara manajemen, kualitasnya terus meningkat. Nah, ini sebetulnya yang harus menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana kita mengintroduksi teknologi terbaru dalam hal produksi dan reproduksi sehingga kualitas dan kuantitas dari ternak kita semakin hari semakin meningkat. Nah, ini adalah gambaran produksi dan populasi sapi perah di negara-negara. Kemudian kita lanjut ke perkembangan kambing perah. Di Eropa, kambing merupakan penghasil susu ketiga setelah sapi dan domba. Nah, jadi selain sapi dan kambing yang kita kenal sebagai penghasil susu, ternyata domba ini juga bisa menghasilkan susu. Dan ini banyak berkembang di Eropa. Nah, bahkan susu kambing di Eropa itu menempati peringkat ketiga setelah sapi dan domba. Berbeda dengan di Amerika Serikat, kalau kambing itu merupakan penghasil susu kedua setelah sapi. Nah, bagaimana susu kambing ini bisa berkembang dari lama? Karena ternyata para dokter di Eropa mulai dari lama juga sudah mengakui akan manfaat susu kambing. Orang-orang yang alergi terhadap susu sapi atau yang memiliki masalah dengan gangguan pencernaan itu selalu disarankan untuk mengkonsumsi susu kambing. Dan susu kambing selalu identik dengan peternakan yang alami, yang natural, sehingga masyarakat Eropa itu selalu menjadikan susu kambing sebagai salah satu menu makanan harian mereka. Nah, itulah yang menyebabkan konsumsi terhadap susu kambing itu terus tinggi, terbilang tinggi di tengah-tengah masyarakat Eropa. Nah, ini kita lihat bagaimana perkembangan populasi kambing perah di dunia. Nah, ini populasi kambing perah di dunia. Dari 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Oseania, memang yang masih mendominasi adalah di Asia. Nah, walaupun Asia termasuk negara berkembang, kalau persatuan negaranya tidak begitu banyak populasinya, tapi karena Asia merupakan benua terbesar dengan jumlah negara yang banyak, sehingga apabila diakumulasi, ini tetap yang terbesar. Kurang lebih 52% populasi kambing perah itu terdapat di Asia. Demikian pula di Afrika. Afrika 39%. Nah, sedangkan Eropa yang notabene negara maju betul Amerika ini hanya 3 dan 5%. Kenapa demikian? Karena memang dari segi jumlah penduduk atau jumlah kambing perah secara total memang masih kalah dengan Asia karena tadi jumlah negaranya lebih banyak dan benuanya lebih luas. Jadi kalau kita hitung secara rata-rata per peternak, nah di Eropa dan Amerika masih lebih tinggi. Dan ini kita lihat bagaimana grafiknya mulai dari tahun 1960 sampai 2017 ini terus mengalami peningkatan. Nah, terus mengalami peningkatan dimulai dari 20 seperti kita lihat kalau di dunia untuk akumulasi dunia dari 5 benua dari 75 juta ekor itu terus meningkat sampai di tahun 2015 atau di 2017 ini sampai tembus hampir mencapai 225 juta ekor populasi dari kambing perah. Nah, dan di setiap benua ini pun meningkat.
Asia masih mendominasi peningkatan populasi kambing perah, kemudian diikuti oleh Afrika. Nah, sedangkan di 3 benua lainnya, Eropa dan Amerika terutama, ini turun. Nah, tapi penurunnya tidak signifikan, hanya 0,9% dan 0,7%. Tapi nanti kita lihat bagaimana dengan produksinya. Ini kan baru populasinya. Nah, kemudian di Oseania, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara kepulauan Fiji dan sebagainya, ini meningkat 3,2%. Nah, ini berkaitan dengan populasi kambing perah secara global. Nah, kemudian kita lihat bagaimana produksi susu yang dihasilkan oleh kambing-kambing perah tersebut. Nah, kita lihat di grafik, ya. Kalau di grafik lingkaran ini, secara umum Asia masih mendominasi karena tadi memang populasinya paling banyak, kemudian diikuti oleh Afrika. Nah, yang menarik di sini adalah Eropa. Kita lihat di slide sebelumnya bahwa Asia populasinya mencapai 52% dengan Afrika populasinya mencapai 39%. Nah, tapi dari segi produksi Asia masih 56%, Afrika 24%, Eropa menjadi 15% yang dari segi populasi hanya 5%, tapi produksinya bisa mencapai 15% dari total produksi global. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan ini yang nanti akan kita bahas. Nah, mengapa dari segi populasi itu terbilang rendah dibandingkan dengan benua yang lain, tapi dari sisi produksi susunya itu melonjak, hampir mendekati Afrika. Nanti kita bahas. Tapi secara umum memang ini adalah produksi susu dari kambing perah dari tahun 1960 sampai 2017 terus meningkat. Ya, mulai dari secara global, mulai dari 7 juta ton sampai di tahun 2017 itu lebih dari 18 juta ton. Nah, dari grafik ini juga kita bisa lihat bahwasannya permintaan terhadap susu kambing itu terus meningkat. Nah, di satu sisi mungkin masyarakat sudah mulai memahami manfaat dari susu kambing, kemudian secara kuantitas semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi susu kambing. Nah, di sini. Nah, kita tahu bahwa di Eropa ternyata produksi susu kambing sebagian besar diolah menjadi keju. Nah, jadi tidak dikonsumsi dalam bentuk segar, tapi diolah lebih lanjut menjadi keju. Dan di negara-negara Eropa yang paling banyak berkembang kambing perah itu di negara-negara Mediterania seperti di Perancis, Spanyol, Italia, dan Yunani. Sedangkan di Belanda perkembangan kambing perah mulai dari tahun 1984. Jadi bisa terbilang baru di Belanda ini karena memang sebelumnya Belanda ini lebih banyak beternak sapi perah. Yang terkenal dengan sapi FH-nya, Friesian Holstein, berasal dari Belanda dan memang dari nenek moyang mereka sudah terbiasa memelihara sapi perah. Tapi sejak tahun 1984 itu mulai banyak peternak-peternak sapi perah Belanda yang beralih ke kambing perah. Nah, demikian karena tadi konsumsi kambing perah semakin meningkat, harga jualnya juga terbilang tinggi, sedangkan keadaan sapi perah atau konsumsi susu sapi ini sudah mulai banyak yang memproduksinya, sehingga ada beberapa titik dari surplus. Nah, kemudian masih di Belanda, walaupun perkembangan kambing perah baru dimulai di tahun 1984, ternyata perkembangannya sangat cepat. Nah, perkembangannya sangat
cepat. Kita lihat di tabel di samping. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan antara Belanda dan negara-negara Eropa lainnya dan dunia dalam hal produksi rata per tahun. Jadi kalau kita asumsikan secara umum masa laktasi kambing ini adalah 6 bulan atau 180 hari ya, dari 150 sampai 180 hari. Nah, ini produksi per tahunnya kambing-kambing yang dipelihara di Belanda ini bisa mencapai 798 dan ini tertinggi di antara negara-negara Eropa yang lainnya. Nah, sangat jomplang dengan produksi rata-rata dunia yang hanya 90 kg per tahun per ekor. Di Belanda per ekornya itu bisa mencapai 798 kg. Kalau kita bagi dengan masa laktasi 150, misalnya 150 hari, berarti perharinya bisa mencapai 5 liter. Jadi produksi harian kambing perah di Belanda bisa mencapai 5 liter. Ini termasuk tinggi, terbilang tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Belanda yang baru saja mengembangkan atau terjun ke dunia kambing perah, ini langsung melesat, mengalahkan, melampaui negara-negara lain, negara-negara Eropa, yang sudah lebih dulu menekuni dunia kambing perah. Ternyata ada beberapa penyebabnya. Yang diantaranya adalah penerapan teknologi terbaru. Jadi walaupun Belanda ini terlambat memulai industri kambing perah, tapi mereka langsung mencoba mengejar ketertinggalan mereka dengan negara-negara Eropa yang lain dengan penerapan teknologi canggih, teknologi terbaru. Nah, contohnya adalah penggunaan IB, semen buatan. Padahal kita tahu bahwa penggunaan IB itu di ternak ruminansi kecil seperti domba dan kambing ini agak susah diterapkan. Tapi Belanda mampu menerapkan itu dan tingkat keberhasilannya tinggi. Selain itu, mereka juga menerapkan teknologi confinement rearing. Confinement rearing ini adalah sistem pemeliharaan yang menghalangi dari mulai awal pemeliharaan ternak-ternak bersentuhan dengan tanah. Nah, sehingga sistem sanitasinya atau kebersihan ternaknya bisa lebih terjaga. Selain itu juga di Belanda juga sudah umum lazim diterapkan sistem recording secara computerized. Jadi sistem recording pencatatan produksi reproduksi dari ternak-ternak mereka, dari kambing-kambing mereka itu langsung dikomputasi. Nah, sehingga datanya menjadi up to date dan cepat sekali bisa di-record. Kalau suatu kita ingin menentukan kebijakan yang harus dibuat, bisa langsung tersedia data-datanya. Nah, karena dari awal sistem recordingnya selalu terkomputasi atau computerized. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab kenapa Belanda langsung meningkat perkembangan kambing perahnya. Bahkan produksinya jauh melampaui negara-negara Eropa yang lain. Nah, kita masuk ke konsumsi susu. Susu kambing adalah bagian dari sejarah diet Mediterania atau susu kambing itu merupakan bagian dari menu harian masyarakat Eropa, terutama di sepanjang Mediterania. Kenapa demikian? Karena memang dari dulu sudah terkenal manfaat kesehatannya dan sudah diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan dari PBB. Nah, jadi mengkonsumsi susu itu merupakan bagian, yang pertama bagian dari budaya mereka. Artinya kalau mereka nggak minum susu setiap harinya, itu berasa kurang, berasa ada yang kurang. Nah, kemudian kalau mereka tidak memasukkan susu dalam menu harian mereka, itu berasa tidak lengkap.
Nah, jadi budaya ini yang sebetulnya harus kita mulai di negara kita. Walaupun nanti kita lihat bukan hanya itu yang menjadi penyebab kenapa konsumsi susu di Indonesia ini terbilang rendah. Kemudian di Eropa saat ini ada apresiasi baru untuk rasa dan manfaat kesehatan dari susu kambing. Dan ada rasa bangga pada pola makan tradisional. Yang ini yang menyebabkan peningkatan konsumsi. Jadi selain susu menjadi bagian dari budaya, juga melihat begitu besarnya manfaat yang didapat dari susu kambing, sehingga konsumsi susu kambing pun ikut meningkat. Kemudian alasan lain kenapa konsumen Eropa juga sudah semakin banyak yang mengkonsumsi susu kambing, karena mereka mengasosiasikan susu kambing itu dengan pertanian pedesaan yang alami dan berkelanjutan, yang natural, yang sedikit sekali ada campur tangan unsur-unsur kimia. Sehingga mereka lebih aware, mereka lebih senang apabila mengkonsumsi susu kambing. Kemudian alasan yang lain, bahwasanya kesejahteraan hewan atau ternak adalah salah satu dari 3 masalah teratas yang ingin diketahui oleh masyarakat konsumen Eropa. Nah, setelah keamanan dan kualitas pangan, kemudian pengaruh pertanian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Nah, ini sebetulnya yang juga menjadi aware, menjadi perhatian bagi peternak-peternak di Eropa, sehingga masyarakat Eropa dan dunia ini mereka siap untuk mengkonsumsi susu, karena peternak-peternak kambing perah maupun sapi perah mereka selalu aware, selalu perhatian terhadap 3 masalah tersebut yang disebutkan tadi, yaitu kesejahteraan hewan. Jadi tidak hanya mereka mengambil produk dari ternak-ternak mereka berupa susu, telur maupun daging, tapi juga mereka secara bersama juga memperhatikan animal welfare-nya, kesejahteraan. Bahkan ada animal right, ada hak asasi kehewanan, dan itu sangat sekali berpengaruh terhadap konsumen. Nah, sekarang konsumen dia lebih memilih produk-produk peternakan yang diperoleh dari usaha peternakan yang aware terhadap kesejahteraan ternaknya. Nah, jadi peternak-peternakan yang menerapkan animal welfare dan animal right pada ternak-ternak mereka, nah ini nilai jualnya menjadi tinggi. Tapi sebaliknya, peternak-peternakan yang tidak aware, yang tidak memperhatikan kesejahteraan ternaknya, itu bisa ditinggalkan oleh konsumen. Nah, walaupun kualitas produk peternakannya bagus misalkan, tapi ketika diketahui secara luas oleh masyarakat, ketika mereka menghasilkan produk-produk peternakan, sapi-sapinya menjadi menderita, kambing-kambingnya menjadi menderita, tidak senang, dalam keadaan yang banyak kekurangan, nah, ini akan mempengaruhi. Nah, dan masyarakat Eropa itu sangat aware terhadap hal tersebut, sehingga ini menjadi perhatian bagi peternak. Dan ini yang di kita masih belum. Di Indonesia, di peternakan kita, kesejahteraan hewan ini masih belum menjadi perhatian khusus. Dan masyarakatnya pun, konsumennya pun juga kurang memberi hal tersebut. Itu baru dari kesejahteraan hewan, belum lagi dari keamanan dan kualitas makanannya. Kemudian pengaruh pertanian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Nah, jadi dari tiga masalah utama di peternakan yang selalu menjadi isu global ini, di kita ini masih belum diperhatikan. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab peternakan kita ini belum bisa berkembang secara global. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, kita ingin lihat ini. Ini kita harus banyak belajar dengan negara Eropa.
Jadi berdasarkan kebiasaan minumnya, masyarakat Eropa terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah green countries, negara-negara hijau, yaitu negara-negara yang minuman utamanya adalah susu. Jadi susu di negara-negara green countries ini menjadi menu utama, bahkan hampir sama dengan air putih kalau di negara kita. Nah, jadi kalau nggak minum air putih sehari saja itu sudah kita akan dehidrasi, akan kekurangan. Nah, sama halnya dengan di negara-negara green countries, kalau mereka nggak minum susu sehari saja itu seperti tidak minum air putih bagi kita. Nah, negara-negara green countries ini contohnya adalah Finlandia, Norwegia, Irlandia, dan Swedia. Nah, ini negara-negara Skandinavia ini. Kemudian kelompok masyarakat Eropa yang kedua berdasarkan kebiasaan minumnya adalah beer countries, negara-negara Eropa yang minuman utamanya bir. Nah, ini kalau green countries minuman utamanya susu, kalau beer countries minuman utamanya bir. Jadi kalau nggak minum bir sehari berasa nggak minum. Dan negara yang kelompok yang ketiga adalah wine countries, yaitu negara-negara yang minuman utamanya adalah anggur atau wine. Contohnya adalah Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Portugal. Nah, walaupun demikian, ternyata di ketiga kelompok masyarakat Eropa ini, konsumsi susunya itu masih tinggi. Kita lihat di sini. Pada kelompok yang pertama jelas, yang memang minuman utamanya adalah susu, ini konsumsi susunya tertinggi di Eropa. Berkisar dari 185 liter sampai 257 liter per tahun. Nah, ini sama ini hampir 1 liter per hari. Sedangkan di negara beer countries, negara yang minum utama bir, konsumsi susunya juga terbilang tinggi, 130 sampai 150 liter. Bahkan di negara wine countries, negara yang minuman utamanya anggur, kalau nggak minum anggur berasa nggak minum, konsumsi susunya pun masih tinggi, 110 liter per orang per tahun. Nah, ini sangat kontras sekali dibandingkan dengan konsumsi per kapita di negara kita. Di Indonesia, konsumsi susu per kapita per tahun itu hanya 4 liter. Nah, hanya 4 liter. Nah, ini menjadi isu yang harus kita selalu angkat. Kenapa bisa demikian? Nah, baik, ini berkaitan dengan konsumsi susu di negara-negara di Eropa. Ya, pastikan juga demikian. Tapi di Eropa yang menjadi sampel, menjadi contoh. Bagaimana susu menjadi bagian dari menu mereka harian. Sehingga susu itu menjadi kebutuhan pokok. Nah, sehingga tidak heran kalau peternakan ternak perah, baik itu sapi, domba, kambing, itu berkembang sangat pesat karena memang kebutuhannya tinggi. Konsumsi susu dari masyarakat Eropa tinggi. Sehingga ini mendorong peternak-peternak untuk terus mengembangkan peternakan. Baik, kita akan akhiri pertemuan ini dengan melihat satu tayangan bagaimana teknologi terbaru ini diterapkan dalam usaha peternakan ternak perah. Pertama dalam ini adalah kambing perah. Mudah-mudahan dengan menonton tayangan ini memberikan memberikan semangat, memberikan antusiasme untuk kita untuk mau terjun dalam dunia peternakan, terutama ternak perah. Selamat menyaksikan.
Baik, demikian sekilas tentang bagaimana penerapan teknologi milking parlour yang diterapkan pada kambing perah, yang mana tujuannya adalah efisiensi dengan jumlah kambing perah yang begitu banyak bisa diperah dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat. Jadi semua menggunakan teknologi mesin, ya. Nah, ini juga mempermudah proses pemerahan, mulai dari awal sampai akhir. Kebersihan, sanitasi dari susu terjaga dan kecepatan pemerahannya pun bisa ditingkatkan. Oke, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.